SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Illallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Dan kita berharap semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari Nabi Syuja, pembahasan dalam fikih madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas masih berkaitan dengan jenazah. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang mengkafani, memandikan dan mengkafani jenazah. Adapun pertemuan hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang menyolat dan menguburkan jenazah. Kita akan membahas tentang menyolati dan menguburkan jenazah. Di sini Al-Imam Abu Syuja beliau memberikan penjelasan, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Salat jenazah itu dimulai atau dilakukan dengan 4 kali takbir. Dengan 4 kali takbir. Sebelumnya kita sebutkan dulu hukum salat jenazah itu apa? Karena di sini pensyarah memberikan penjelasan hukmuha fardu kifayatin. Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada sekelompok kaum muslimin yang sudah melaksanakan salat jenazah, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada yang melakukan salat jenazah ini, maka semuanya mendapatkan dosa. Ini yang kita kenal dengan fardu kifayah. Ya. Jadi ada sebagian orang yang itu melaksanakan salat jenazah ini. Ini hukumnya. Salat imam sama makmum, ya, orang, maka dilakukan 2 orang.
pembahasan ada waktu situ dilarang matahari ada yang terlarang. Kemudian di tempat tidak harus di meninggal ada jadi sholat itu ada yang ke masjid dan si dari karena azan kan intinya adalah doa. Ini tadi jadi ya dua orang kemudian bisa di masjid, banyak yang ikut, banyak lagi yang mendoakan. Keutamaan disebut dalam beliau ukiratun pada ya, maka pahala sebanyak oleh para sahabat. Apa yang dimaksud waqirat? Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, asgharuhuma mislu Uhudin. Ya. Jadi satu qirat itu seperti satu gunung Uhud. Jadi umrah atau haji, ya, kalau diajak jalan-jalan ke Madinah, di sana ada namanya Gunung Uhud. Itu besarnya, panjangnya itu ada ukuran, panjangnya sekian, besarnya itu bertonton. Dalam hadis ini hadis riwayat Muslim ya, hadisnya hadis yang sahih. Maka dalam hadis tersebut Nabi SAW memberikan penjelasan besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang ikut menyolati jenazah, plus mengantarkan sampai kuburan selesai ikut proses pemakaman. Dan ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Karena apa? Karena dengan amalan yang ringan, simple, mudah, tapi pahalanya apa? Besar. Pahalanya besar para jemaah. Ya. Salat jenazah ini kan nggak sampai 15 menit aja kayaknya, nggak sampai 10 menit itu sudah paling lama kayaknya. Ya. Tapi pahalanya satu qirat, satu gunung besar kayak gitu. Makanya di sini hadis ini memotivasi kita untuk semangat dalam melaksanakan sholat jenazah. Kalau ada jenazah, ya ikut sholat jenazah tersebut.
walaupun kita nggak kenal orangnya siapa, ikut sholat. Yang jelas kan muslim ya. Kalau jenazah ini disolati pasti dia muslim. Kalau orang kafir nggak usah disolati dan nggak boleh disolati. Ya, yang pasti ini jenazah orang muslim atau muslimah ikut sholat walaupun kita nggak kenal. Karena ikut menyolati itu sudah dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau masih ada waktu luang, tidak ada kesibukan yang berarti, kesibukan yang mendesak, maka ikut mengantarkan, ikut mengiringi jenazah. Baik jenazahnya ini pakai dipikul karena kuburannya dekat, atau jenazahnya itu pakai kereta dorong karena agak jauh dikit, ya, atau jenazahnya ini ditaruh di ambulan karena memang kuburannya lumayan jauh, maka ikut iring-iringan ini, ya, sampai di pemakaman selesai proses pemakaman, ikuti semuanya, maka pahalanya 2 qirot berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sabdakan pasti benar, karena berlandaskan atau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di keutamaannya. Jadi hukumnya fardu kifayah, minimal itu 2 orang, bisa di rumah atau di masjid, dan keutamaannya pahalanya 1 qirot. Ini untuk menyolati jenazah saja. Tata caranya, ya, tata caranya ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Suja dalam kitab beliau ini, yaitu wa yukabbiru alaihi arba'at takbirat. Salat jenazah ini dilakukan dengan 4 kali takbir. 4 kali takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Tentunya sebelumnya adalah niat, ya, niat dalam hati. Ya, niat ini di dalam hati. Karena niat kan penting. Ya, niat ini penting, urgen. Kita niat menyolati jenazah untuk mendapatkan pahala yang besar tadi yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sholat jenazah. Kita niat sholat jenazah ini karena untuk menunaikan hak saudara kita. Kan Nabi mengatakan hakul muslim ala muslim situnus. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Ya, di antara 6 hak ini, hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah kalau dia meninggal maka kita ikuti jenazahnya, kita iringi. Ya, termasuk include adalah menyolatinya. Jadi niat, kemudian yang kedua adalah takbir 4 kali. Yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. 4 kali takbir. Ya. Enggak boleh ditambah-tambahin, enggak boleh 5, 6, enggak boleh. Ya, kecuali kalau lupa. Kalau sengaja jangan, ya. Kemudian setelah takbir yang pertama, Allahu Akbar, yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, baca Al-Fatihah. Enggak perlu baca iftitah. Tidak perlu baca iftitah. Karena salat jenazah ini enggak lama, sesimpel-simpelnya, tapi tetap khusyuk dan tumanina, ya. Enggak cepet-cepetan enggak, tapi standar lah. Ya. Jadi tidak perlu baca iftitah. Takbir yang pertama Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua kalinya Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ya, kemudian sedekap lagi kedua kalinya. Wa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati. Setelah takbir yang kedua, yaitu membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti salawat Ibrahimiyah, persis ketika tahiyat awal sama tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selesai. Ini takbir yang kedua. Kemudian takbir yang ketiga kalinya Allahu Akbar wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati. Setelah takbir yang ketiga, maka mendoakan si mayit. Ya. Setelah takbir yang ketiga ini isinya doa. Kalau dalam buku ini Al-Imam Abu Suja membawakan doa yang panjang. Allahumma hada abduka wa banu abdaika
Ya Allah, ini adalah hambamu, anak dari kedua hambamu. Kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha. Hambamu ini telah keluar dari dunia dan keluasan dunia. Wa mahbubuhu wa ahya wa ahibba'uhu fiha ila dulmatil qabr. Dia telah berpisah dari orang yang dicintainya menuju kegelapan alam kubur. Wa ma huwa laqihi, dan dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan di alam kubur. Kana yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Hambamu ini telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada sekutu bagimu. Wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Hambamu ini bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Wa anta alamu bihi minna. Ya. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul munzilin. Wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi. Jadi ada doa yang di sini dibawakan redaksinya oleh Al-Imam Abu Syuja. Ya. Maka ini doa kalau memang bersumber dari hadis yang sahih silakan diamalkan. Ya. Adapun doa-doa yang jelas-jelas bersumber dari hadis yang sahih, misalnya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya, ini bisa didapatkan di buku doa dan zikir. Seperti bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu ada buku doa dan zikir tebal. Itu doa sehari-hari, termasuk doa ketika salat jenazah. Ya. Jadi kalau nggak hafal gimana? Maka cukup ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, diulang-ulang. Ya, kalau jenazahnya perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Di situ diulang-ulang aja. Ya. Ada juga doa yang berbunyi Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Ya. Allahumma firli hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Ampunilah dosa orang-orang yang hadir saat ini dan orang yang tidak hadir. Wa dzakarina wa unsana. Ampunilah dosa orang-orang yang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Dan seterusnya. Ini ada doa-doa yang memang bersumber dari Nabi SAW. Ya. Jadi intinya para jamaah, setelah takbiran ketiga itu isinya doa. Ya. Karena inti salat jenazah itu mendoakan si mayit. Intinya di situ, wis. Jadi oleh karena itu salat jenazah ini enggak ada ruku, enggak ada sujud, enggak ada tahiyat awal, enggak ada tahiyat akhir, enggak ada. Ya. Karena intinya cuma mendoakan. Intinya cuma mendoakan. Kemudian setelah itu takbir yang keempat. Ya. Takbir yang keempat Allahu Akbar wa yaqulu fir rabi'ah. Kalau di mazhab Syafi'i ya, setelah takbir keempat ini ada bacaan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa yusallimu ba'da rabi'ah. Kalau di mazhab Syafi'i setelah takbir keempat ini mesti doa lagi. Doa untuk jenazah tadi. Ya. Tapi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW wallahu a'lam adalah setelah takbir yang keempat kita diam aja. Karena takbir yang keempat itu cuma sebentar. Allahu Akbar, kemudian setelah itu langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang sesuai sunnah setelah takbir yang keempat ini tidak ada bacaan doa. Ya, kalau mau baca silakan. Tapi setelah takbir keempat ini biasanya sebentar. Setelah itu langsung salam. Ya, langsung apa? Salam. Ini kurang lebih gambaran tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Jadi simpel. Ya, simpel, pahalanya luar biasa. Ya. Apalagi ini fardu kifayah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, fardu kifayah ini lebih tinggi dari ibadah sunnah. Jadi yang pertama itu fardu ain, kemudian fardu kifayah, kemudian baru ibadah-ibadah sunnah. Ini yang ketiga. Ya. Jadi salat jenazah itu lebih utama daripada salat tahajud. Salat jenazah itu lebih utama daripada salat duha. Salat jenazah itu lebih utama daripada salat qabliyah dan ba'diyah. Karena bagaimanapun salat jenazah ini adalah fardu kifayah yang itu keutamaannya sangat-sangat besar. Ini tadi tata cara salat jenazah. Kemudian salat jenazah ini bacaannya itu secara sir ya, secara pelan ya, tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Ya. Jadi
bacaannya adalah secara sir. Yang berikutnya lagi, bagaimana kalau orang ini ketinggalan sholat berjamaah? Dia datang ke masjid, ternyata sudah selesai sholat berjamaah. Sholat jenazahnya sudah selesai, tapi jenazahnya belum dibawa, maksudnya belum dibawa ke ambulan untuk dimakamkan, tapi masih di situ. Maka silakan kita sholat sendirian, ya. Kalau memang mau cari teman, cari teman. Kalau tadi di awal memang disebutkan dalam buku ini, pensyarah ini, kalau berjamaah maka minimal itu 2 orang, ya. Tapi kalau ada datang lagi, saya belum sholat, maka dia sholat sendirian nggak masalah sebetulnya, ya. Sholat sendirian karena nggak ada lagi yang menemani, tapi dia ingin pahala besar, 1 qirat, maka dia menyolati sendiri, ya. Bahkan memang ada yang demikian. Kalau jenazah ini misalnya jenazah orang soleh, orang berilmu, bertakwa, biasanya yang menyolati itu banyak. Bahkan tempatnya itu nggak cukup. Jadi dibuat kloter pertama menyolati, selesai itu mereka keluar. Kemudian yang berikutnya menyolati lagi. Ya, itu tidak masalah. Muncul pertanyaan, kalau kita ingin menyolati, apalagi ini keluarga kita yang meninggal, tapi karena kita agak jauh tempatnya, perlu safar, terus akhirnya jenazah ini sudah dimakamkan, kita belum menyolati jenazah tersebut, belum kita solati, belum sempat karena sudah dimakamkan, maka silakan kita menyolati sholat jenazah di pemakaman tersebut, ya. Caranya gimana? Caranya cari tahu arah kiblatnya kemana. Misalnya kiblatnya ke sana, ya, maka ini kiblat, ini kuburannya, ya, maka kita sholat di sininya, ya. Jadi tetap menghadap ke kiblat pada jamaah, menghadap ke kiblat. Jadi ini kiblatnya, misalnya ini makamnya, ya, maka kita di sini. Seperti sholat jenazah tadi, 4 kali takbir, ya, niat, kemudian baca Al-Fatihah, baca salawat, kemudian doa, seperti persis. Insya Allah kita dapat pahala 1 qirat, ya. Walaupun kita memang terlambat dan jenazah sudah dimakamkan, maka tidak masalah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi ini pernah kehilangan, ada seorang wanita muslimah. Yang wanita ini yang saya ingat itu suka kayak tukang bersih-bersih masjid itu loh. Rajin orangnya. Suatu saat wanita ini meninggal dunia dan para sahabat itu lupa untuk mengabarkan kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi sudah dapat kabar wanita ini sudah meninggal dan sudah dimakamkan. Akhirnya Nabi SAW itu pergi ke kuburan wanita ini, kemudian beliau ikut menyolati di makamnya tersebut. Ya. Jadi menyolati di makam tersebut. Ini jadi harus menghadap ke kiblat. Tata caranya persis seperti sholat jenazah ketika jenazah itu belum dimakamkan. Ya, belum dimakamkan. Kemudian di sini ada tambahan-tambahan faedah. Ya, tambahan-tambahan faedah. Di antaranya al-haqqu bis-sholati 'alal mayyit al-waliyyu al-qaribud dzakar. Yang paling berhak menjadi imam dalam sholat jenazah itu adalah kerabatnya si mayit ini. Jadi kalau anak yang meninggal itu seorang bapak, maka anaknya yang berhak ini. Jadi bukan imam masjid, bukan imam rawatib, ya. Tapi memang yang bersangkutan ini punya keluarga, punya anak, maka dia yang menjadi imam. Ya, kan sholat jenazah kan sir bacaannya, nggak harus bacaannya bagus, karena memang bacanya itu sir, pelan, nggak didengarkan sama orang lain. Ya, jadi ini al-haqqu bis-sholati 'alal mayyit al-waliyyu al-qaribud dzakar. Kemudian anak, ya, kalau yang meninggal ini anak, maka yang menyolatnya adalah bapaknya yang jadi imam. Ya, kalau yang meninggalin bapak, maka anaknya yang jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Kemudian saudara kandung, ya, kemudian paman atau kakek, ya, atau yang sebagainya, pokoknya dari kerabat dekat. Bagaimana kalau masbuk dalam sholat jenazah, masbuk, ya, kita sampai di masjid sudah dimulai sholat jenazah, maka kita saja ikut takbirnya imam. Jadi kalau imam takbir, kita takbir. Ini bagi kita baca Al-Fatihah. Kalau imam takbir lagi, kemudian kita takbir, ini takbir yang kedua, baca sholawat. Ya. Jadi ikut saja, ikut
Nanti kita ingat sendiri, ini takbir saya yang pertama, maka saya baca Al-Fatihah. Ini takbir saya yang kedua, maka saya baca sholawat. Ini takbir saya yang ketiga, maka saya baca doa. Takbir yang keempat saya diam kemudian salam. Itu gampang, ya. Jadi kalau masbuk dalam sholat jenazah itu mudah, maka kita ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Kemudian kita genapi, kita lengkapi takbir yang masih kurang, ya, sampai 4 kali takbir. Ini tadi berkaitan dengan sholat jenazah, ya. Jadi mudah, simple, ringkas, tapi pahalanya insya Allah besar. Dan ada lagi keutamaan kalau sholat jenazah itu dilakukan 3 soft, ya. Jadi walaupun yang nggak satu soft ini nggak penuh, tapi jadikan 3. Itu ada keutamanya sendiri. Saya lupa keutamanya, ya. Jadi walaupun yang hadir itu nggak sampai 3 soft penuh, misalkan satu soft pertama ini nggak penuh, tapi jadikan 3 soft, 3, ya. Tetap softnya rapat, cuman nggak harus sampai penuh ujung sampai ujung, tidak, tapi jadikan 3. Ada lagi keutamaan, kalau yang menyolati jenazah ini orang yang bertauhid, orang yang jauh dari perbuatan syirik, maka 40 orang yang bertauhid yang menyolati jenazah ini itu bisa memberikan syafaat atau doa kepada jenazah ini. Ini keutamaan yang besar, ya. Ya. Maka kalau memang jarak rumah kita dengan pesantren itu dekat, maka kita izin, saya mau bawa jenazah ini supaya disolati sama santri-santri di sini, karena saya paham santri di sini itu belajar tauhid. Mereka menjauhi kesyirikan, ya, saya berharap mereka bisa memberikan doa yang dikabulkan oleh Allah untuk jenazah ini. Itu bisa, para jamaah, itu bisa. Ya, santri kan jumlahnya banyak, apalagi mereka dididik dengan pendidikan tauhid, ya, menjauhi kesyirikan, menjauhi klinik-klinik dan sebagainya, menjauhi jimat-jimat dan sebagainya. Ya, ini pentingnya kalau yang menyolati itu orang-orang yang bertauhid, ya. Ini saja keutamaan berkaitan dengan sholat jenazah. Kita lanjutkan pemakaman jenazah. Daftul mayyit, ya, daftul penguburan jenazah. Jadi selesai jenazah ini disolati, maka jenazah ini dibawa, ya, baik itu ditandu, dipikul dengan bahu-bahu kita, atau dimasukkan ke kereta dorong, tinggal dorong, atau dimasukkan ke ambulan. Dalam mengiringi jenazah itu bisa berbagai macam, bisa di belakangnya, ya, di belakangnya, jadi kita ngikut di belakang, atau bisa di sampingnya, atau bisa juga di depannya, itu nggak masalah. Dimanapun itu bisa saja, sah saja, ya. Mana yang mudah itu yang kita lakukan, ya. Mana yang mudah itu yang kita lakukan. Ini dalam mengiringi jenazah. Sampai di pemakaman. Dalam pemakaman jenazah di sini al-musannif al-Imam Musujah memberikan penjelasan, wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Ya. Pemakaman jenazah itu, jenazah ini dimakamkan di liang lahat. Jadi sudah digali makamnya, ya, digali. Kemudian ada lahatnya, ya, ada lahat ini kayak bagian agak miring, paling pojok gini, pinggir bagian lahat. Ini untuk menaruh jenazahnya. Kalau sulit mungkin ada syak, namanya syak itu di tengah-tengah. Jadi ini lubang, kemudian ini agak didalamkan lagi sesuai dengan ukuran jenazahnya. Ini namanya syak, pas tengah-tengahnya. Kalau lahat ini agak pinggirnya di sini, menghadap ke arah kiblat. Ini kalau bisa. Setelah kuburan itu selesai digali, maka sesegera mungkin jenazah ini diletakkan di liang lahatnya. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin wa yaqulu alladhi yulqiduhu. Jadi jenazah ini diangkat, ya, dimasukkan dari kepalanya dulu, dari arah kepalanya ke bawah. Jadi ada 3 orang, ya, yang nampani masuk ke liang lahat tadi, ditampani sama 3 orang. Jadi diangkat, yang di atas itu mengangkat, nanti ditampani sama yang di bawah ini. Jadi ditampani dari kepalanya dulu, pelan-pelan. Karena ini saudara kita sesama muslim. Ya, sesama muslim itu dihormati. Kita menghormati saudara kita ketika dia masih hidup, ketika dia mati masih kita hormati, kita muliakan. Ya. Jadi ditampani pelan-pelan, alon-alon gitu, ya. Kemudian sampai dimasukkan, ditata di liang lahatnya. Ya, di liang lahat ini wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Dan ditampani mulai dari arah kepalanya sampai semua anggota tubuhnya, kemudian baru diletakkan di
pemakaman. Kemudian orang-orang tadi yang menampak, yang nompo jenazah tadi, yang nampani tadi, yang menerima tadi, ketika mereka meletakkan jenazah itu mereka membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini disunahkan bagi orang yang menampani, yang meletakkan, setelah ditampani kan diletakkan dengan sambil mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Wa yudajja, kemudian wa yujja'u fil qabri ba'da an yu'amma qamatan wa bastan. Ya. Jadi tentunya dalam masalah penggalian kubur ini semakin dalam itu semakin utama. Ya. Agak didalamkan supaya enggak dieker-eker sama binatang-binatang buas. Ya, enggak dieker-eker, diambil nanti jenazahnya misalnya. Kemudian agak dilapangkan. Ya, agak dijembarno gitu. Maksudnya dalam bahasa Jawa itu agak dilapangkan kalau memang masih ada space tanah ya di situ. Jadi jangan terlalu sempit. Kalau bisa agak dijembarkan, dilapangkan. Ini kata penulis ya, ba'da an yu'amma qamatan wa baston. Tentunya makamnya ini agak didalamkan, kemudian agak diluaskan, dilapangkan. Ini tadi dalam peletakan jenazah. Ya, dalam peletakan apa? Jenazah. Kemudian jenazah ini diletakkan ya laudu final mayyitu mustadbiran, diletakkan dengan miring ke kiblat ya. Jadi dimiringkan ke kiblat. Seperti kalau tidur itu kan dimiringkan ini ke arah kiblat, maka kita harus tahu kiblatnya kemana. Dimiringkan ke arah kiblat. Kemudian yundabu anya jalatah taruh sihil bunatan wa nahwiya. Di bagian kepala ditaruh semacam kayak lumpung tanah liat gitu ya, untuk mengganjal. Ini kata pensyarah, bukan kata Imam Sujuja. Wa an yudau ala khaddi turab. Ya. Wa an yusnada wajhu wa rijlahu ila jidar wa dhahruhu nahwa labina. Jadi kalau menjalankan jenazah ya diatur sedemikian rupa bagaimana jenazah ini diletakkan dengan dihormati, dimuliakannya. Kemudian setelah itu yundabu talqinul mayyit lihtiyaji ila tadhkir fi hadzal waqti wa an yaqudal mulaqin inda ra'sil qabri wa la yundabu talqin litifli aw li ghairil mukallaf. Setelah jenazah ini diletakkan ya, kemudian ditutup dengan papan-papan itu ya. Kalau tempat kita kan gitu, tutup dengan papan. Maka yang ikut mengantarkan tadi ambil tanah. Ikut melemparkan tanah sebanyak 3 kali. Ambil satu, lemparkan, satu, kedua kali, 3 kali sudah cukup. Ya, masing-masing orang seperti itu kalau mampu, kalau bisa. Kalau nggak bisa repot ya wis kita ikut aja, menyaksikan, melihati sambil merenung ya. Karena ini sebetulnya momen mengantarkan jenazah ini momen untuk merenung sih. Bukan hanya mengantarkan, ketika kita menyolati sudah merenung di situ. Ini momen untuk tafakkur, ya, meresapi bahwasanya nanti kita juga akan disolati seperti sebagaimana saudara kita saat ini. Seperti itu, ya. Ketika mengantarkan juga sama. Kita sambil merenung, kalau memang tidak ada sesuatu yang butuh untuk diobrolkan maka enggak, ya menghindari ngobrol maka tidak masalah ya. Apalagi sampai ketawa-ketawa, sebenarnya ya kurang pas gitu ya. Karena ini momennya momen untuk merenung, untuk tafakur, bukan momen untuk bercanda, apalagi ketawa-ketawa terbahak-bahak di area pemakaman. Di situ ada jenazah saudara kita sedang dimakamkan. Ya, maka kita harus lihat tempatnya. Ini tempat yang pas enggak untuk ketawa-ketawa, kan enggak pas di situ. Ya. Maka ini diperhatikan. Jadi setelah jenazah ini ditutup dengan papan, ya secukupnya. Kemudian di jenazahnya ini ditutupi dengan tanah. Kita ikut melemparkan tanah sebanyak 3 kali. Enggak usah takut kotor, bisa dicuci tangan ini. Ya. Bisa pakai tisu atau nanti bisa dicuci dengan air keran yang ada di area pemakaman di situ. Kemudian selesai ditutup jenazahnya, maka jenazah ini atau pemakaman itu ditinggikan cuma 1 jengkal. Ya. 1 jengkal itu cukup sebetulnya. Ya. Kalau mau tinggi lagi ya enggak masalah, tapi ya sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Ya. Ada yang disunahkan itu jenazah, jadi pemakaman ini agak kayak segitiga gini. Jadi setelah ditutupi ya, maka tanahnya itu kayak dibentuk kayak gini. Pemakamannya kayak
namanya sanam. Tapi kalau mau diratakan gini nggak masalah, diratakan. Ya. Kalau para jemaah pernah mengunjungi kuburan baqi, beberapa yang dekat dengan Masjid Nabawi itu kan seperti itu. Rata-rata di sana tuh ditinggikan cuma 1 jengkal. 1 jengkal kasih batu sini, bagian kepalanya kasih batu, wis. Itu untuk sekedar menandakan, kasih tanda bahwasanya ini kuburan, jangan diinjek-injek, jangan diduduki, apalagi naudzubillah dibuang air kecil di situ, jangan. Ya, ini kuburan saudara kita muliakan, kita hormati, jangan diinjak-injak, jangan diduduki. Ya, begitu pula ketika kita ikut memakamkan. Kalau itu tahu itu makam, ya jangan diinjak-injak. Kalau masih ada jalan, ya kita lewat jalan yang walaupun sempit-sempit itu kita lewat di situ. Ya, walaupun ini makam sudah lama kan nggak masalah. Ya tetap yang makam kan dimuliakan ya. Jangan sebisa mungkin kalau kita nggak menginjak, kenapa harus menginjak makam tersebut? Kan masih ada jalan space itu kan masih ada dikit-dikit itu ya. Ini jadi setelah itu ngapain? Ya setelah jenazah dimakamkan, ditutup dengan tanah, maka dalam hal ini setiap orang yang hadir yang ikut memakamkan itu mendoakan. Ya, mendoakan dengan doa misalnya Allahumma ghfir lahu wasabbithu. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini dan berikanlah dia keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sekarang ini dia sedang ditanya oleh malaikat. Ya. Jadi doakan, doanya sendiri-sendiri dengan suara yang lirih itu sudah cukup. Ya. Setelah itu ngapain lagi? Kalau memang dibutuhkan, biasanya di masyarakat kita ada semacam nasihat ya, nasihat singkat, misalnya dari sesepuh di tempat tersebut atau orang tokoh masyarakat, ya, yang dihormati, maka bisa kasih nasihat yang singkat, ya, mengingatkan para hadirin bahwasanya kita juga akan meninggal sebagaimana saudara kita saat ini. Hanya setiap orang itu bersiap-siap, ya. Ya, nasihat-nasihat yang mengingatkan akan kehidupan akhirat, ya. Kemudian biasanya di masyarakat kita kan mengucapkan terima kasih, ya, kepada setiap hadirin yang sudah ikut menyolati, ikut mengantarkan, ikut ngurusi jenazah, ya. Kemudian biasanya disebutkan juga kalau ada masalah utang piutang, maka bisa menghubungi kerabat si mayit, ya, kerabat si jenazah ini. Ini kurang lebih berkaitan dengan tata cara pengurusan pemakaman jenazah. Kalau di dalam fikih Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu yundabu talqinul mayyit lihtiyajihi ila tadhkir fi hadzal waqti wa an yaqudal mulaqqin inda ra'sil qabri. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang setelah orang ini meninggal itu ditalqin. Ditalqin ini seperti beda talqin ketika dia sakaratul maut yang kita bahas beberapa pekan yang lalu, dua pekan yang lalu enggak salah. Dalam mazhab Syafi'i itu ada. Jadi dalam bahasa Arab biasanya orangnya itu baca, ya. Kalau idza ja'akal malakan wa yas'ala, kalau kurang lebih kalau ada malaikat datang kepadamu bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawabnya seperti ini. Itu ada. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i itu ada. Ya. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, karena memang hadisnya ini yang dijadikan sandaran talqin setelah manusia atau jenazah ini dimakamkan itu hadisnya hadis yang lemah. Ya. Yang tidak bisa dijadikan hujjah atau argumentasi, ya. Sehingga kalau ada sebagian saudara kita yang masih melakukan amalan ini, maka memang di dalam mazhab Syafi'i itu ada seperti itu, ya. Mereka bersandarkan dengan hadis yang lemah, ya. Ini yang saya dengarkan dari berkaitan dengan penguburan jenazah. Di sini Al-Imam Sujah memberikan keterangan juga, kata beliau, wala yubna alaihi wala yujassasu, wala yubna alaihi wala yujassas, dan tidak perlu dibangun di atas kuburan, dibangun dengan kapur atau keramik, itu enggak perlu dalam mazhab Syafi'i di sini.
wala yubna alaihi wala yujassas, ya, dan tidak perlu dijadikan apa keramik kayak gini, keramik kayak gitu, itu tidak perlu, ya. Cukup jenazah ini apa sudah dimakamkan, ditinggikan 1 jengkal, kasih batu di situ sebagai tanda ini adalah makam, supaya nggak diinjak-injak, tidak diduduki atau yang semisalnya. Cukup itu sudah. Setelah itu pulang, ya. Setelah itu pulang. Jadi tidak perlu tulisan-tulisan tertentu, bahkan sampai isinya itu meratap, ya, meratap kebaikan-kebaikannya ditulis di atas makamnya tadi, itu nggak perlu seperti itu, ya. Karena sudah Allah Maha tahu kebaikan si mayit ini, jadi tidak perlu lagi ditulis-tulis atau yang semisalnya. Adapun dalam mengantarkan jenazah, ya, kalau sholat jenazah tadi, sholat jenazah ini berlaku untuk laki-laki dan wanita, ya. Jadi menyolati jenazah ini berlaku untuk muslim dan muslimah. Silakan, sama-sama dapat pahala yang besar, yaitu 1 qirat. Adapun mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah ini adalah hukumnya makruh bagi wanita. Hukumnya itu makruh bagi wanita. Sebagaimana hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini seorang sahabat wanita, ya, sahabiyah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nunha an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kunna nunha an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Dulu, kata Ummu Atiyah, dulu kami di zaman Nabi, maksudnya karena beliau hidup di zaman Nabi, ya, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Maksudnya dilarang untuk ikut iring-iringan jenazah. Walam yu'zam alaina. Tapi larangan itu bukan larangan yang tegas, ya. Dalam artian larangannya itu masih makruh gitu loh, ya, makruh. Dan ini memang ulama berbeda pendapat, apakah makruh di sini makruh yang mendekati haram, ya, atau makruh yang sekedar hanya makruh. Ya, tentunya untuk keluar dari perbedaan pendapat, hendaknya seorang wanita muslimah tidak perlu ikut iring-iringan jenazah. Cukup dia di rumah saja, ya. Karena memang wanita ini biasanya kan hatinya itu lemah, khawatirnya nanti malah ikut iring-iringan malah dia nangis-nangis, ya. Kemudian malah melakukan hal-hal yang itu bertentangan dengan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi berkaitan dengan pemakaman jenazah. Kita dengarkan azan dulu, setelah azan maka kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan menyolati dan menguburkan jenazah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit yang tertinggal berkaitan dengan menyolati jenazah. Ini biasanya ada yang kita kenal dengan namanya salat ghaib. Salat ghaib. Kenapa dinamakan dengan salat ghaib? Karena jenazahnya enggak ada di hadapan kita. Ya. Salat itu dinamakan dengan salat ghaib karena jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Ya, jenazahnya di tempat yang lain. Salat ghaib ini sesuai dengan yang kami ketahui, wallahu a'lam bishawab, adalah dilakukan untuk jenazah yang memang dia tidak ada yang menyolati. Misalnya ada seorang muslim meninggal dunia di negeri kafir, dan kita yakin bahwasanya orang ini tidak ada yang menyolati, atau jenazahnya tidak dibawa pulang ke negeri muslim, misalnya jenazahnya nggak dibawa pulang ke Indonesia, ya. Maka di situ baru kita mengadakan sholat ghaib, ya, sholat ghaib. Adapun kalau jenazah ini sudah ada yang menyolati, maka kita sudah gugur kewajiban. Dari melaksanakan sholat jenazah. Tidak perlu lagi sholat ghaib. Cukup kita mendoakan saja, mendoakan dari kejauhan, ya. Cukup mendoakan dari kejauhan. Kemudian di sini pensyarah buku ini mengatakan yusannu lil jiran awil aqarib tabkhut ta'ami wal ilkhah fi it'am ahli al mayyit. Dianjurkan bagi para tetangga atau para tetangga khususnya itu memasakkan makanan bagi orang yang ditimpa musibah ini. Ya. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buat memasakkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena keluarganya Ja'far ini habis terkena musibah, yaitu ada orang yang meninggal di antara mereka. Ya. Fa innahu atahum ma yushghiluhu atau kama qala, karena mereka telah kedatangan sesuatu yang menyibukkan mereka. Orang itu kalau ditinggal mati itu sedih, ya mungkin malas, enggak mau ngapa-ngapain, ya bahkan malas makan dan sebagainya. Maka tetangga-tetangga sekitar itu hendaknya memasakkan makanan untuk orang yang terkena atau sahibul musibah. Kalau di masyarakat kita namanya sahibul musibah, ya, sahibul musibah. Ini tadi hal-hal yang berkaitan dengan yaitu menyolati dan memakamkan jenazah, ya, memakamkan jenazah. Kalau di referensi-referensi yang lain itu cukup jenazah ini diletakkan saja, nggak perlu dikasih ganjel-ganjel apa, bisa diletakkan gitu aja. Karena memang di dalam sunnah itu tidak disebutkan demikian. Jadi taruh jenazah itu, ya, bagaimana caranya? Sepas, ya, dipaskan, kemudian kasih papan itu aja. Setelah itu baru ditutup dengan tanah. Mungkin adapun dalam masalah memasuki area pemakaman, apakah alas kaki itu perlu dicopot atau tidak? Memang yang lebih utama adalah kita melepas alas kaki kita selama memang area pemakaman itu aman, nggak ada pecahan kaca, nggak ada paku, ya, atau nggak becek. Tapi kalau memang area pemakaman itu kita khawatirkan ada hal-hal yang nanti mengganggu kaki kita atau becek, maka kita boleh memakai alas kaki, ya, ketika ikut memakamkan jenazah atau memasukkan jenazah itu ke liang lahat. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Apabila ada yang menambahkan seputar materi kita, silakan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat waktu pemakaman itu ada yang dibuka kosong itu, talinya, Iya. ada juga yang dibuka. Kemudian kedua saya sholat boy itu berkali-kali di sana juga. Sholat boy itu juga itu bisa berapa musim sholat boy. Iya. Pahlawan juga di sana berkurang berkali-kali. Terima kasih. Baik, adapun berkaitan dengan tali kain, ya, tali yang untuk mengikat jenazah tadi, karena setelah dimandikan kan dikafani, ya, terus ditali gitu, ya, tali bagian sini. Apakah ini perlu dicopot atau tidak? Saya belum tahu untuk dalilnya ini. Kalau dicopot silakan, kalau tidak itu tidak mengapa, ya. Jangan sampai ada yang dikhawatirkan itu ada keyakinan tertentu masalahnya.
kalau enggak dicopot nanti begini gentayangan. Ya ini kan kalau memang ini kan perlu, kan kita beragama itu para jemaah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dipahami dengan pemahamannya para sahabat. Jadi kita beragama itu bukan karena cerita sana cerita sini, ya orang ini ngomong ini orang ini, bukan seperti itu. Kita beragama sudah jelas, ada Al-Quran itu pedoman hidup kita, ada hadis-hadis Nabi SAW itu juga pedoman hidup kita. Maka pahami Al-Quran dan hadis ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, saya karena wallahu alam kami belum tahu, karena saya juga masih belajar dan keterbatasan ilmu. Kalau nggak dicopot kemudian nanti akan terjadi ini, maka ini perlu dalilnya ya. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu beda alamnya, ya. Jadi beda alamnya. Jadi kalau ada penampakan kok saya didatangi orang yang sudah meninggal, maka saya belum tahu ini. Karena ini sudah beda alamnya. Kita di dunia, dia sudah di alam kubur. Alam barzakh ini beda sama alam dunia. Ya, beda sama alam dunia. Ya, itu kalau didatangi sama orang-orang tertentu kok mirip, maka bisa jadi itulah jin. Jin yang menyamar seperti orang yang barusan meninggal dunia. Ya. Makanya di sini kita perlunya kita punya benteng para jemaah. Benteng di sini yang saya maksud adalah zikir. Ya, kan kita sudah punya zikir pagi, zikir petang kan itu ya. Itu baca itu seperti itu, rutin baca. Supaya kita dilindungi dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek ya, atau gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang lain. Ini baca itu tadi. Ya. Dan orang yang ditimpa musibah, ditinggal mati, itu sering-sering mendekat kepada Allah, baca Al-Qur'an, dengarkan ceramah-ceramah tentang pentingnya sabar, ridho terhadap takdir Allah, itu perlu diulang-ulang seperti itu. Karena terkadang kita bisa sabar dalam beberapa jam, nanti kemudian tiba-tiba nangis lagi, sedih lagi, ya seperti itu. Jadi yang pertama, untuk melepas tali pocong atau tidak ini wallahu alam saya belum tahu dalilnya. Kalau dilepas silakan, kalau tidak juga silakan. Kalau yang saya baca di referensi lain itu tidak ada keterangan harus dilepas ya, harus dilepas. Kemudian adapun sholat gaib dilakukan berkali-kali di beberapa tempat, maka ini saya juga perlu tahu dalilnya ya. Ya, apakah memang ada dalilnya? Karena yang ada sholat gaib itu kan Nabi SAW menyolati Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi ini seorang raja, dia hidup di kalangan Nasrani, ya, dia Muslim, dan Raja Najasyi ini punya kebaikan. Dalam artian kebaikan itu dia menolong para sahabat yang hijrah waktu itu. Ya, hijrah dari Makkah ke Habasyah itu ditolong sama Raja Najasyi, dan beliau ini sudah masuk Islam cuma tidak menampakkan keislamannya. Ya, ketika raja ini wafat maka Nabi menyolati dengan para sahabat, karena memang waktu itu raja ini tidak ada yang menyolati. Ya, karena dia sudah masuk Islam. Adapun menyolati gaib kepada jenazah-jenazah yang sudah kita yakin jenazah ini sudah disolati, maka wallahu alam apakah ada dalilnya atau tidak. Karena kita beragama, kalau ada dalilnya silakan, kalau tidak ada maka tidak perlu dikerjakan. Ya, karena kita semuanya beragama sesuai dengan, berusaha beragama, usahakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu mungkin yang bisa saja. Karena juga ada yang mengajak, ada yang WA ke saya, gimana ini kita sholat gaib untuk korban gempa di Cianjur gitu ya, kan banyak korbannya. Khawatir ada yang kelewatan nggak disolati. Ya, insya Allah di sana ada saudara-saudara kita, ada Basarnas, kemudian ada relawan-relawan yang berdatangan ke sana. Insya Allah mereka sudah menyolati jenazah-jenazah yang korban dari gempa di Cianjur. Ya, insya Allah kita nggak perlu lagi menyolati. Coba kita doakan aja. Karena termasuk solidaritas ya, solidaritas kepada sesama Muslim. Ketika saudara kita ditimpa bencana, maka yang pertama kita doakan. Doa semuanya bisa berdoa. Ya, orang yang orang yang miskin bisa berdoa, orang yang kaya juga bisa berdoa. Ya, maka mendoakan, ya Allah semoga yang terkena musibah ini dikasih sabar. Ya, yang sakit diberikan kesembuhan, yang meninggal dalam keadaan Islam diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan. Itu doa. Kemudian bantu dengan apa? Materi kalau mampu. Ya, ada lagi? Saya kira ya, silakan yang terakhir ya.
Iya, kalau memang saudara kita yang meninggal ini di negeri non muslim ya, di negeri asing, dan kita tahu bahwasanya saudara kita ini belum ada yang menyolati, maka kita sholatkan. Tapi kalau kita sudah tahu ada yang menyolati, walaupun ini saudara kita, ini nggak perlu kita sholati lagi, hanya kita cukup mendoakan. Ya, insya Allah doa kita akan sampai kepada orang tersebut. Ya, mungkin ini bisa kita sampaikan karena punya saya mohon maaf. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas hal-hal yang bermanfaat bagi si mayit. Ya, kita insya Allah di pertemuan yang mendatang kita akan membahas tentang takziah sama hal-hal apa saja yang bermanfaat bagi si mayit setelah si mayit ini meninggal, dikuburkan atau dimakamkan. Wallahu a'lam, kurang lebih saya mohon maaf. Kita ucapkan terima kasih kepada Surabaya Mengaji dan Takmir Masjid Al-Muti sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk taklim di sini. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.